Bapak dan Saudara, Shalom. Ada seorang warga gereja X ketika dia diajak untuk ambil bagian dalam pelayanan, dia menjawab, "Maaf, saya tidak bisa karena saya sedang sibuk." Nah, jawaban itu membuat warga yang lain itu menimpali dengan sebuah jawaban yang mengcounter alasan tadi, yaitu siapa sih orang yang tidak sibuk? Nah, artinya dari situasi itu kita bisa memahami bahwa setiap orang sebenarnya sibuk. Sibuk itu dalam KBBI diartikan banyak yang dikerjakan atau giat dan rajin, dan juga banyak kegiatan. Artinya gini, seseorang sibuk itu ketika banyak sekali pekerjaan yang menumpuk yang harus dia selesaikan, atau ketika dia sibuk karena dia rajin bekerja dan giat untuk melakukannya, atau ketika gereja banyak kegiatan dinamakan gereja yang sibuk. Nah, ketika ada banyak kesibukan itu kemudian ada nasihat kecil, jangan lupa berbahagia. Nah, ini menarik, jangan lupa berbahagia. Yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah kenapa dalam kesibukan kita semua itu kita diminta untuk tidak lupa berbahagia? Kenapa tidak dibalik dari pola pikir yang berbeda, daripada sibuk kemudian lupa bahagia? Tentu lebih menyenangkan jika kita sibuk berbahagia. Itu tentu lebih menyukakan kita. Bukan begitu? Oke, kita hari ini akan merenungkan sabda Tuhan tentang bahagia dalam konsep Tuhan. Kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Dari narasi ini kita bisa melihat konsep kebahagiaan menurut Tuhan. Dalam teks aslinya, bahagia itu disebut sebagai makarios. Makarios dalam versi yang lain dalam bahasa Inggris adalah joy, sukacita. Bahagia dalam pengertian sukacita ini adalah kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh situasi di luar kehidupan kita. Sementara persepsi yang lain adalah happiness, bahagia tetapi dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan di luar hidup kita. Itu bahagia dalam teks asli makarios. Contohnya apa ketika bahagia dipengaruhi oleh lingkungan hidup di luar diri kita? Kita bahagia ketika punya sesuatu yang baru, kendaraan umpama. Jika kendaraan itu sudah menjadi lama dan rusak, apakah kebahagiaan awal yang dulu itu masih terasa atau tidak? Tentu sudah berbeda. Itu bahagia dalam pengertian
kebahagiaan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Tapi kalau joy, sukacita itu dalam situasi apapun tidak akan terpengaruh. Dalam konsep ini Tuhan mengajar bagaimana orang miskin berbahagia, orang berduka cita berbahagia, orang yang dianiaya, orang yang ditindas, orang yang difitnah berbahagia. Bukan itu sebuah alasan yang sangat mendasar untuk kita mengeluhkan itu. Jadi konsep kebahagiaan versi Allah dengan manusia bisa berbenturan. Ini pilihan kita, mau memilih dalam konsep manusiawi kita atau konsep ilahi. Konsep manusiawi kita adalah kebahagiaan dalam konsep yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, sementara konsep Allah adalah kebahagiaan yang mutlak, sukacita, tidak akan terpengaruh oleh apapun. Persoalannya, kita masih di dunia, bisa enggak merasakan kebahagiaan yang mutlak seperti yang diberikan oleh Allah. Saudara, hari ini kita diingatkan betapa kebahagiaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang dicapai dengan kemudian meninggalkan sisi duniawi dalam kehidupan kita. Bukan juga hanya orientasinya tentang kerohanian, spiritual kita. Tidak. Semuanya diupayakan dengan porsi yang seimbang. Bahwa dinamika hidup kita, peristiwa yang kita alami itu bisa menimbulkan kebahagiaan, iya. Duka cita, iya. Keresahan, kegelisahan, keprihatinan, iya. Tapi semuanya diserahkan dalam pemahaman iman yang benar bahwa Tuhan ada untuk memberikan pengharapan, itu yang akan menumbuhkan kebahagiaan kita yang sejati. Esensinya adalah bahwa Tuhan menghendaki kebahagiaan itu bukan karena situasi hidup, tetapi justru suatu hidup itu dibangun atas dasar iman kepada Tuhan. Saudara, kebahagiaan itu harus menjadi bagian hidup kita karena itu sudah diberikan Tuhan. Jika kita terasa tidak bahagia, jangan-jangan kita yang gagal berproses untuk mengusahakan kebahagiaan itu. Maka biarlah kita belajar untuk sibuk berbahagia. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Apakah bisa? Bisa. Karena sukacita, kebahagiaan itu sudah diberikan Tuhan. Maka caranya adalah bagaimana kita selalu introspeksi diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengoreksi hidup kita, sehingga tumbuh damai sejahtera. Kemudian itulah sukacita yang sebenarnya, karena kita menjadi bagian dari kasih Allah yang memberikan keselamatan untuk kita semua. Kebahagiaan itu mesti kita capai. Kita harus bisa berproses di situ untuk mengusahakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kembali ke tadi, apakah bisa? Bisa. Karena apa? Karena bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah kita terus menaruhkan hidup kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Selamat bersibuk ria untuk merasakan kebahagiaan daripada bersibuk ria untuk pekerjaan, untuk kegiatan yang sebenarnya mendatangkan kebahagiaan yang semu. Terus berproses, terus menikmati hidup dengan berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati di dunia ini, tapi jangan lupakan bahwa sebenarnya kita diajak untuk menikmati kebahagiaan yang sejati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Dan ampuni kami karena kami justru sibuk untuk melakukan kehidupan keseharian kami yang mengejar kebahagiaan dalam pola pikir kami, keduniawian kami. Tapi biarlah kami belajar terus untuk menikmati kebahagiaan, bersibuk ria dengan kebahagiaan bersama Tuhan, dan itu sungguh mendatangkan damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya pada Tuhan. Shalom.